Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kembali di malam hari ini, malam Jumat, kita melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram min Adillati Al-Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita masih di Kitabuz Zakah, bab qasmis shadaqat, bab pembagian sedekah, yaitu tepatnya di hadits hari ini insyaallah hadits nomor 628. Insyaallah taala kita memulai dengannya di malam hari ini terkait dengan permasalahan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya itu tidak menerima sedekah. Mereka hanya menerima hadiah. Mereka hanya menerima hadiah. Ini lanjutan dari pembahasan kemarin di pertemuan yang lalu, bahwa zakat tidak halal bagi orang kaya. Bahkan juga zakat itu tidak halal bagi orang yang kuat bekerja. Zakat itu adalah untuk orang yang memang butuh bantuan, kecuali dia orang kaya tapi menjadi amil zakat juga. Dia orang kaya tapi bangkrut dari usahanya. Dia orang kaya tapi terlilit utang. Dia orang kaya tapi dia putus bekalnya di safar. Nah, ini kan hal-hal yang dikeluarkan dari ketentuan umum itu. Sekarang kita lanjut di antara yang tidak berhak menerima zakat dan sedekah. Kata beliau rahimahullah, wa an Abdullah ibn Rabi'ah ibn al-Harith radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna shadaqata la tambagi li ali Muhammadin innama hiya awsaqun nas. Fi riwayatin fa innaha la tahillu li Muhammadin wala li ali Muhammadin, rawahu Muslim. Kata beliau rahimahullah dari Abdul Muttalib ibn Rabi'ah ibn al-Harith radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sedekah, zakat, pembagiannya la tambagi li ali Muhammadin, tidak pantas untuk keluarga Muhammad yang disebut dengan alul bait. Alul bait tidak menerima zakat dan sedekah. Innama hiya awsaqun nas, karena harta zakat, harta sedekah itu kotoran manusia. Maksudnya kita keluarkan zakat. Zakat fitri itu untuk membersihkan diri kita. Kita keluarkan zakat harta untuk membersihkan harta kita. Untuk membersihkan harta kita. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Fungsi daripada zakat adalah, kata Allah, liyutahhirakum, untuk mensucikan kalian. Nah, ini zakat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu termasuk kotoran manusia. Tidak pantas untuk keluarga Muhammad. Ini untuk keluarganya. Bagaimana kalau Nabi Muhammad belum sebutkan riwayatnya?
wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, wa innama la tahillu li Muhammadin wala li ali Muhammadin. Rawahu Muslim. Ini dalam riwayat Imam Muslim. Zakat tidak halal bagi Muhammad, tidak pula bagi keluarga Muhammad. Yang keluarga Ahlul Bait dari Nabi SAW sampai saat ini itu tidak halal baginya zakat dan sedekah. Tidak halal baginya zakat dan sedekah. Ini jelas sekali hadisnya, alhamdulillah. Sangat terang di antara golongan yang tidak boleh menerima zakat dan sedekah. Keluarga Nabi sampai nanti hari kiamat. Itu tidak halal untuk menerima zakat dan sedekah. Apa yang halal untuk mereka? Hadiah. Kalau ada yang menerima zakat, kemudian si penerima zakat ini menghadiahkan kepada Nabi atau keluarga Nabi, halal. Itu hukumnya halal. Karena bukan lagi Nabi yang menerimanya, tapi keluarga ini, orang lain, kemudian dihadiahkan kepada Nabi SAW. Ini terkait dengan Nabi dan keluarganya. Demikian pula hadis berikutnya, masih menjelaskan hal tersebut. Kata beliau, an Jubair bin Mut'im, qol, masyaitu ana wa Utsman ibn Affan ila Nabi SAW faqulna ya Rasulullah, a'taita banil Muttalib min khumus Khaybar wa taroktana wa nahnu wa hum bimanzilatin wahidah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama banul Muttalib wa banu Hashim syai'un wahid. Ini penyebutan siapa dari keluarga Nabi yang tidak berhak menerima zakat dan sedekah. Kata beliau dari Jubair bin Mut'im, beliau berkata, saya berjalan bersama Utsman ibn Affan kepada Nabi SAW, maka kami katakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau memberikan Banil Muttalib 1/5 dari Khaybar, yaitu harta rampasan perang di Khaybar. Iya. Wa taroktana, dan engkau tidak memberikan kepada kami. Wa hum min manzilatin wahidatin, sementara mereka sama dengan kami. Sama dengan kami. Maka Nabi menegaskan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Banu Muttalib dan Banu Hashim itu sama. Dua ini sama. Artinya ini diantara yang tidak boleh menerima zakat karena dia masuk keluarga Nabi. Banu Muttalib, anaknya Al-Muttalib ke bawah. Tahu anaknya Al-Muttalib? Jadi Al-Muttalib ini, iya, di dalam keluarga Nabi SAW ke bawah, termasuk ayahnya Ali. Itu kan Abdullah, ayahnya Nabi SAW. Siapa nama ayahnya Nabi? Abdullah bin Abdul Muttalib. Ayahnya Ali. Siapa ayahnya Ali? Abu Talib. Yang membela Nabi SAW. Ini keluarnya Al-Muttalib yang menyebar ini tidak halal baginya untuknya sedekah. Termasuk Ali dan keturunannya ke bawah. Karena belum termasuk Al-Muttalib. Demikian pula Al-Hashim. Keluarganya Hashim sama juga dengan Banu Al-Muttalib. Dengan anak cucu keturunannya Al-Muttalib. Sama hukumnya. Sama hukumnya. Berarti dari sini maksudnya ingin ditegaskan bahwa mulainya itu bukan dari Nabi. Mulainya itu bukan dari Nabi SAW. Yang turun ke Nabi kemudian yang berkembang. Bukan. Itu bahkan mulai dari kakeknya Nabi SAW. Mulai dari Abdullah ibn Muttalib. Dipaham kan? Saudara-saudaranya, keturunannya ke bawah. Itu semua diharamkan untuknya apa? Menerima sedekah. Untuk menerima sedekah. Ini juga jelas dan alhamdulillah mereka
dalam hal ini sangat menjaga nasabnya, garis keturunannya, garis keturunannya. Semuanya yang penting ada ikatannya, berujungnya kepada alul bait, keluarga Nabi SAW, itu haram baginya sedekah. Haram baginya sedekah. Iya, ini yang ditegaskan dalam hadis ini terkait dengan orang yang tidak berhak mendapatkan sedekah. Sekarang lagi ada masalah, bagaimana kalau mantan budaknya? Kan kalau keluarga Nabi dan keluarganya tidak halal. Bagaimana kalau budaknya yang dia merdekakan? Apakah juga sama? Disampaikan di hadis berikutnya. Kata beliau, an Abi Rafi' anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala shadaqati min Bani Makhzum. Faqala li Abi Rafi' ishabni fa innaka tusibu minha. Faqala hatta atiyat Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'as'alahu fa'atahu fasa'alahu faqala maulal qaum min anfusihim wa inna la tahillu lana shadaqah. Rawahu Ahmad wa Tsalatah wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam 3 dan Ibnu Khuzaimah serta Ibnu Hibban. Ya, Imam 3 maksudnya tadi adalah Abu Daud, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi. Yaitu kecuali Ibnu Majah. Itu kecuali Ibnu Majah. Kata beliau dari Abu Rafi bahwasanya Nabi SAW mengutus seorang lelaki untuk mengambil sedekah dari Bani Makhzum. Untuk mengambil sedekah dari Bani Makhzum. Biasa Nabi SAW kalau mengumpulkan zakat itu pakai amil. Pakai petugas. Maka dia berkata kepada Abu Rafi, ini orang, ikut bersama saya. Supaya kamu akan mendapatkan nanti pembagiannya. Karena kan amil dapat bagian dari zakat. Tapi kata Abu Rafi, enggak. Sampai saya mendatangi Nabi SAW dan bertanya kepadanya, apakah memang boleh seperti itu? Ini para sahabat. Mereka kalau ada masalah, itu enggak melakukan kecuali bertanya dulu. Makanya mereka kenapa dinamakan generasi terbaik. Beda kalau kita kadang lakukan dulu, baru nanti tanya hukumnya. Kan kalau sudah terlanjur, pasti ustaz bilang, iya lanjut kamu di apa? Dan sebagian orang begitu kita jumpai. Dia sebenarnya sudah tahu bahwa ini misalnya cicil kredit motor misalnya. Kalau lewat riba, tidak boleh. Haram, karena kita tidak boleh riba. Dia sudah tahu sebenarnya. Tapi, jangan dulu tanya Ustaz. Nanti cicil dulu baru tanya. Kan kalau begitu nanti jawabannya, lanjut. Mau di apa nanti akan ditarik motormu. Jadi dia lakukan dulu baru bertanya. Nah, sahabat ini ada masalah. Mereka tidak mau bergerak sampai ditanya dulu. Karena para sahabat dididik oleh Rasulullah SAW untuk beramal dengan dalil, bukan dengan tahsinat. Bukan dengan anggapan baik, ya, atau al-aqliyat, atau dengan kajian secara akal. Bukan, mereka dididik untuk beramal dengan wahyu. Untuk beramal dengan wahyu. Kita juga kalau mau, iya, seperti mereka, kita juga diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti mereka, maka harus seperti itu juga. Kita tidak boleh bergerak. Bahkan sebagian salaf bilang, kalau bisa antum tidak garuk kecuali dengan dalil, itu bagus. Maksudnya tidak garuk sesuatu kecuali dengan dalil. Kalau bisa, tapi kan sulit. Apalagi kita jauh dari masa Islam. Tapi ini semua menunjukkan bahwa kita di dalam kehidupan beragama, bukan dunia ya. Karena dunia kata Nabi SAW, kalian lebih tahu tentang bisnis yang kalian jalankan. Adapun agama, enggak. Kita harus pakai wahyu. Karena kita mau beribadah kepada Allah. Ya. Kalau mau beribadah kepada Allah, tentunya harus sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak diterima.
tidak diterima apapun yang kita lakukan. Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Innad dina indallahil Islam." Sungguh agama itu di sisi Allah hanya Islam. Dan Islam sudah sempurna, tidak butuh lagi ditambah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini saya telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Ini ayat turun di saat Nabi haji terakhir. Haji terakhir. Turunnya di Arafah, di hari Jumat. Yang mana orang Yahudi datang kepada Nabi, kalau seandainya ayat ini turun di kami orang Yahudi, kami akan buat hari raya. Tapi kan dalam Islam tidak boleh sembarang melakukan hari raya. Kecuali syariat memang merayakannya. Tapi ingin disampaikan bahwa ini ayat sangat mulia. Karena kenapa? Syariat sebelumnya tidak ada dinyatakan seperti ini. Syariat sebelumnya tidak ada dinyatakan, dijamin bahwa sudah sempurna. Bahkan tidak ada yang dijamin untuk tidak dihapus. Hanya di syariat Islam yang seperti itu. Telah sempurna. Semua yang kita inginkan itu ada. Tapi ingat, terkait dengan agama. Adapun terkait dengan dunia, orang tatawur. Dulu orang naik kendaraan pakai onta. Sekarang naik kendaraan pakai apa? Pajero. Iya kan? Tapi terkait dengan agama yang dituntunkan, misalnya doanya. Apa beda doa naik onta sama doa naik pajero? Sama. Karena kenapa? Karena yang dilihat bukan kendaraannya, tapi kamu naik. Kamu apa? Naik. Apa yang dinaiki? Itu tergantung apa yang antum naiki. Doanya diajarkan secara umum. Doanya diajarkan secara umum. Semuanya itu lengkap. Kita tentunya kalau mau mendapatkan gelar orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena para sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansor itu dinyatakan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Nah, kita kalau mau mendapatkan itu harus melakukan seperti apa yang mereka lakukan. Karena tidak akan baik akhir dari umat ini seperti yang dikatakan oleh Imam Malik kecuali apa yang baik bagi umat yang terdahulu. Bagi para sahabat. Kita lihat ini Abu Rafi, contoh perbuatan sahabat. Ada seorang diutus oleh Nabi SAW untuk mengumpulkan sedekah. Dia bilang ke Abu Rafi, ayo sama, supaya kamu juga dapat. Kata Abu Rafi, enggak. Saya datangi dulu Nabi SAW dan bertanya kepadanya. Bisa enggak begitu? Iya. Masalahnya ini kan, amil zakat, itu kan diangkat. Iya, diangkat. Dan sebagai wakil dari pemerintah. Apakah boleh lagi diangkat wakil? Iya, wakil mewakilkan lagi. Apakah boleh? Itu kan ini wakil bertindak sesuai dengan keputusan yang mewakilkan. Apakah boleh dia mengangkat wakil? Tidak bisa. Kecuali si yang mewakilkan membolehkan juga. Nah, ini kalau kita nanti akan berbicara di jual beli. Iya, jual beli tentang wakil ini. Sistem, iya. Jual beli yang tidak boleh. Orang menjadi wakil, terus angkat lagi wakil di bawahnya. Di bawahnya mengangkat lagi wakil. Banyak-banyak. Jadi banyaknya untung ini pihak yang diwakilkan ini tergantung banyak yang diangkat. Diambil sebagai wakil di bawah. Sistemnya, ya multi level marketing yang dipakai. Ini jual beli yang tidak boleh. Yang terlarang. Kenapa wakil mengangkat apa? Wakil di antaranya. Wakil mengangkat wakil. Sekarang makanya ini masalahnya. Dia diwakilkan oleh Nabi. Apakah boleh dia mengajak orang lain untuk bergabung bersamanya? Dia bilang, saya akan tanya Nabi SAW. Maka dia berdatang kepada Nabi SAW dan bertanya. Kata Nabi kepadanya, maulal qaumi min anfusihim wa inna la tahillu lana shadaqah.
Kata Nabi, mantan budaknya satu kaum kalau dimerdekakan, itu termasuk dari kaum itu. Dan kami tidak halal bagi kami sedekah. Ini terdapat dalil bahwa ketika seorang tadinya budak dimerdekakan oleh tuannya, maka ini budak ikut ke tuannya. Karena namanya budak kan putus nasabnya. Tahu budak itu? Itu yang dirampas di peperangan. Berperang antara muslim dan kafir. Muslim mengalahkan kafir. Ada yang ditawan, yang dijadikan budak. Ini kan putus nasabnya. Dia jadi milik tuannya yang mendapatkannya nanti. Dia jadi milik tuannya yang mendapatkannya nanti. Sekarang dia ikut ke mana? Ikut ke tuannya. Ikut ke tuannya. Ketika tuannya halal sedekah, dia juga halal. Ketika tuannya tidak halal, dia juga apa? Tidak halal. Sama. Ini sama hukumnya. Iya. Ini alhamdulillah. Iya. Terkait dengan hal tersebut, walaupun dalam hal ini ada perselisihan para ulama. Apakah iya seperti hadis yang di atas atau tidak? Diperselisihkan. Kalau dalam madhab Imam Ahmad, Imam Syafi'i, betul, haram sedekah baginya. Tapi dalam madhab ya, mayoritas, yaitu selain Imam Ahmad, Imam Syafi'i, mereka malah mengatakan halal. Ini kan cuman budak, mantan budaknya, bukan dari bukan dari keluarga keturunannya. Tapi pendapat ini semua kita kesampingkan karena ada dalil di atas. Ada dalil di atas. Dalil di atas itu berpihak kepada Imam Syafi'i yang mengatakan haram sedekah. Walaupun yang menyelisih Imam Syafi'i di sini mayoritas. Kalau mayoritas malah berpendapat beda. Tapi pendapat itu, iya, kita ketika melihat ada pendapat, maka hal yang pertama yang wajib kita lakukan, lihat dia berdalil dengan apa. Jangan pernah melihat orang yang berpendapatnya. Kesalahan yang banyak itu dia lihat orang. Itu kesalahan yang banyak. Dan sebagian orang kadang kita dapat masa salah andai gurutta itu. Iya. Ini kesalahan. Ketika kita seperti itu, kita masuk dalam taklid buta. Kita akan masuk dalam taklid buta. Karena definisi taklid buta itu ittiba'u man laisa qaulu hujjah bila hujjah. Mengikuti orang yang ucapannya bukan hujjah tanpa hujjah. Misalnya kita ikuti si fulan. Ucapannya si fulan itu bukan hujjah, tentu bukan karena hanya Nabi yang hujjah ucapannya. Terus yang kita ikuti dia tidak punya dalil. Nah, ini haram. Itu dimasukkan dalam taklid buta. Tidak dibolehkan. Yang boleh itu bagi kita sekarang ini ittiba'u qaul man laisa qaulu hujjah bi hujjah. Yang boleh itu kita mengikuti ucapan orang yang ucapannya bukan hujjah tapi ada hujjahnya. Ucapannya bukan dalil, tapi yang dia ucapkan punya dalil. Itu alhamdulillah. Iya. Yang dia ucapkan ada dalilnya. Ini harus dipahami baik-baik makna taklid. Karena kadang orang kita melihat sebagian orang bilang, kamu taklid. Kamu taklid. Dia tidak paham taklid itu apa. Taklid itu kalau kita ikut tanpa dalil. Kalau antum dengar dia sebutkan dalil, kemudian antum ikut, bukan taklid. Bukan taklid. Karena antum ikut dalil. Ini harus dipahami baik-baik supaya kita pegang pendapat itu tidak ragu. Misalnya Anda sebutkan tadi, Imam Ahmad, Imam Syafi'i berpendapat haram sedekah atas maulah, atas mantan budak. Budak yang dibebaskan oleh tuannya. Sementara mayoritas ulama berpendapat lain, boleh sedekah baginya. Boleh sedekah baginya.
kita ikut pendapat Imam Syafi'i karena dia punya hujah. Apakah ini taklid? Bukan. Itu harus diperhatikan. Kalau antum ikut yang ada dalilnya, bukan taklid. Tapi antum ikut Quran kalau dalilnya Quran. Atau ikut hadis Nabi kalau dalilnya apa? Hadis Nabi SAW. Ini terkait dengan pendapat dalam hal tersebut. Alhamdulillah. Kemudian berikutnya satu hadis lagi. Setelah itu sudah selesai. Kitabuz Zakah. InsyaAllah pekan depan kita masuk di puasa. Hadis terakhir kata beliau rahimahullah, hadis nomor 631. Ya, 631. Kata beliau, wa an Salim bin Abdullah bin Umar. Dari Salim bin Abdullah bin Umar, cucunya Umar ibn Khattab. An abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ti Umar al-ata fayaqulu a'tihi afqar minni fayaqulu khudhu fatamawwalhu atasaddaq bih wa ma ja'aka min hadhil mal wa anta ghairu musrifin wala sa'ilin fakhudhu wa ma la fala tutbi'hu nafsak. Masya Allah. Ini penutup dalam kitab zakat. Terkait dengan sedekah. Riwayat Muslim. Dari Salim bin Abdullah. Dari Umar ibn Khattab. Bahasanya Rasulullah SAW memberikan kepada Umar sebuah pemberian. Kata Umar, berikan orang yang lebih butuh dariku. Ya Rasulullah berikan kepadanya harta. Tapi dia bilang, beri yang lebih butuh. Dia tidak langsung terima. Kata Rasulullah kepadanya, khudhu. Kamu ambil. Jadi menunjukkan kalau ada orang memberikan kepada kita, kita ambil, kita terima. Karena kadang kalau kita tidak terima, itu akan memunculkan don, sangkaan buruk kepada orang yang memberi. Jangan sampai, kayaknya ini. Kata Nabi SAW kepada Umar, Nabi tahu Umar, Masya Allah, beliau ini orang yang sedekahkan setengah hartanya di jalan Allah. Ketika Nabi memberikan kepadanya, berikan yang lebih butuh dariku. Tapi Nabi tetap bilang, ambil. Fatumawilhu, fatamawalhu. Antum boleh kembangkan. Ambil, kelola. Atau tasaddaq bih. Bersedekahlah dengannya. Ini menunjukkan bahwa ketika ada orang sedekah kepada kita, boleh kita sedekahkan lagi. Dan jadinya kita yang bersedekah. Walaupun orang yang pertama itu mendapat juga pahala sedekah. Iya, ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa ketika orang dikasih sedekah, dia mau apa saja boleh. Karena Nabi bilang, kamu kembangkan, kan boleh dijual. Terserah orangnya, karena kan sudah menjadi miliknya. Sudah pindah milik. Sudah pindah milik. Ini untuk meluruskan apa yang kadang di masyarakat umum, mereka punya pandangan, pendapat kalau kita dikasih sedekah, tidak boleh dijual. Iya, enggak. Sudah menjadi miliknya. Kan Nabi bilang kepada Umar apa? Tamawal. Kamu kelola. Kamu kembangkan. Ya kembangkan di sini kalau kamu tidak butuh barangnya, kamu boleh uangkan baru kamu bisa kelola. Atau kamu bersedekah dengannya. Boleh kita bersedekah lagi dengan harta yang orang sedekahkan kepada kita. Boleh, tidak ada masalah. Karena sudah pindah milik. Karena sudah pindah milik. Kata Nabi SAW. Dan Nabi menasihatkan kepada Umar. Bah kalau ada yang datang kita dapat tanpa kita minta-minta. Itu sewajarnya kita terima. Kata Nabi SAW. Wa ma ja'aka min hadzal mal. Apa yang datang kepada kamu dari harta ini.
Wa anta ghairu musyrifin wala sa'ilin. Kamu tidak mencari-carinya, tidak meminta-mintanya. Fakhudhu, maka datang ambillah. Kalau ada orang kasih tanpa kita kasih kode-kode, itu namanya musyrif. Iya, ada orang pakai parfum harum. Dia tahu kalau dia tanya ini pasti dia kasih. Wih, harumnya parfum tak ini, di mana kita beli? Dia tahu ini orang kalau dikasih begitu, oh iya ambil nih, adanya. Enggak boleh. Enggak boleh kasih kode begitu. Iya. Itu sama dengan meminta. Sama dengan meminta. Ini kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kalau datangnya tanpa antum kode, tanpa antum minta, ambil. Ambil. Wa mala fala tutbi'uhu nafsak. Apa yang tidak seperti itu, maka jangan dirimu mengikuti hal yang seperti itu. Artinya, apa yang di tangan orang itu, walaupun kita berjuang supaya kita dikasih, kalau bukan takdir kita, bukan itu hal yang ditakdirkan untuk kita, kita tidak akan dikasih juga. Kita tidak akan dapat. Kita tidak akan dapat. Iya, makanya yang terbaik itu kita usaha sendiri. Kemudian kalau ada orang beri tanpa kita minta, ambil. Maka ambillah. Kita bisa kembangkan sendiri lagi atau kita bisa sedekahkan kalau kita tidak butuh. Kalau kita tidak butuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini perjalanan panjang kita ya terkait dengan zakat. Masya Allah, sudah lama sekali kita bahas ini. Ya, masalah zakat. Kita mulai dari hadis 583 sampai tadi ya 631. Alhamdulillah, dengan ini kita keluar dari zakat dan insya Allah kita akan masuk di puasa. Kita akan masuk di pembahasan puasa. Jadi pekan depan sudah masuk di Kitabus Syam. Kitab terkait dengan puasa insyaallah ta'ala. Kalau ada pertanyaan silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita berdiri, Pak, karena mereka pengen. Bagaimana kalau kita menemukan barang Ustaz, baru kita kembalikan sama orangnya, terus orangnya memaksa mengasih hadiah Ustaz. Terus kita tolak, terus dia paksa-paksa terus, bagaimana itu Ustaz? Baik, Masya Allah. Alhamdulillah, katanya, bagaimana kalau ada orang, kata beliau, kita temukan barangnya begitu ya. Terus setelah kita temukan barangnya, kita mau kembalikan, malah kita kasih kita hadiah. Iya, kita tanyakan bagaimana hukumnya begitu. Iya, alhamdulillah diambil. Karena kan itu kita dikasih, iya kan? Bukan karena kita minta, tapi karena kita berbuat baik kepadanya. Cuman kalau tidak dikasih, jangan dicela orangnya. Ini sudah saya dapatkan. Iya. Karena kita cuma muhsinin. Kita cuma muhsinin. Harus diperhatikan. Al-lakit. Istilahnya apa? Al-lakit. Penemu barang hilang. Kalau dia jaga barangnya orang. Sampai datang orangnya. Itu muhsin. Itu muhsin. Itu orang yang berbuat baik. Nah, ketika masuk dalam kategori muhsin. Ketika dikasih. Ya alhamdulillah. Karena memang kita dianjurkan. Untuk membalas orang yang berbuat baik kepada kita. Ada orang temukan barang kita sampai dia kembalikan kepada kita. Kemudian dia kasih hadiah. Itu bagus. Nabi SAW katakan, Man sona ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Siapa yang berbuat baik kepada kalian, balas.
balas. Paling sedikitnya kita balas dengan doa. Dan kalau dia bisa kasih hadiah tadi, kita terima. Alhamdulillah. Itu hal yang dibolehkan. Ya, itu namanya kita diberikan jasa tanpa kita memintanya. Tanpa kita memintanya. Alhamdulillah. Ada lagi? Iya. Kita bisa berdiri Pak Salim. Ya. Mau saya Ustaz terkait masalah pembagian zakat juga, tapi yang saya mau tanya perkara sedetailnya ini di kehidupan sosial kita. Terkadang masalah pembagian zakat diambil, saya ambil contoh di wilayah kita sendiri, saya di sini. Takaran untuk pembagian zakat ini sebenarnya bagaimana? Contoh semisal ketika ini Pak Salim membagi zakat sekitar sini, warga-warga di sini pun kalau bagi saya lihat mereka pun tidak layak untuk dapat sesuai dengan ketentuan yang kita pegang. Punya motor, giliran juga semisal motor pekerjanya hanya dinilai di security bisa dikasih. Tapi kalau kita berpikir realita gaji security saja sampai 5 juta. Ini kan dari perkara kehidupan ekonomi mereka sangat cukup. Itu bagaimana Ustaz? Yang seharusnya memang kita kasihkan berdasar dari kehidupan sosial kita. Karena saya pernah satu contoh tetangga di sini, itu tiap tahun dia dapat dengan alasan pekerjaannya seperti ini, tapi kehidupannya cukup. Sempat saya coret, saya sampaikan bahwa kita tidak layak untuk dapat dengan kehidupan seperti ini. Jadi alhamdulillah dia terima. Mungkin seperti itu Ustaz. Baik. Alhamdulillah. Jadi pertama yang ditanyakan Pak Salim tadi, itu berapa ukurannya kita kasih? Itu dulu pertama. Baru sebentar kita akan bicara siapa yang berhak mendapatkan. Kalau ukuran yang dikasih itu Pak Salim, boleh kita kasih kebutuhannya setahun. Sampai nanti datang lagi zakat. Iya. Dan itu lebih baik daripada sedikit-sedikit. Daripada banyak tapi apa? Banyak yang dapat tapi sedikit-sedikit. Hanya cukup sehari ini. Enggak. Kita boleh kasih kebutuhannya setahun. Dari zakat harta. Boleh. Iya. Tidak ada ditakar berapa. Boleh kita kasih. Iya. Karena tidak diukur berapa dapatnya masing-masing orang. Belum ada pembagiannya. Itu kembali ke urut. Si amil zakat atau pemerintah yang melihat maslahatnya. Ini wargaku berapa dikasih bagus. Ya, itu begitu. Yang melihat kita. Itu yang pertama yang dibagi. Kemudian yang berhak mendapatkan tentunya kita sudah disebutkan hal tersebut di surat Taubah ayat 80. Ya, sudah ada 8 golongan. 8 golongan. Di antara yang disebutkan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Sedekah itu kan untuk orang fakir dan miskin. Apa itu fakir? Apa itu miskin? Fakir itu yang punya penghasilan tapi kurang untuk kebutuhannya. Ada memang penghasilannya tapi tidak cukup. Ada memang dia penghasilannya 5 juta tapi anaknya banyak. Istrinya banyak. Iya. Allah kali. Iya. Harus langsung Pak Salim agak kan dia saja belum punya ini yang banyak istrinya dikasih. Iya. Ini kalau kurang boleh dikasih. Karena kalau kita mencari yang harus yang tidak ada sama sekali penghasilannya susah, itu di panti asuhan dapat. Iya. Kita kasih orang yang punya penghasilan tapi tidak cukup. Atau yang miskin. Itu pengertian fakir itu. Yang miskin boleh. Miskin itu punya penghasilan pas. Dengan kebutuhannya. Pas. Tidak ada lebih untuk yang lain. Nah, ini boleh walaupun punya motor. Tapi penghasilannya pas. Penghasilannya pas. Kemudian juga kurang atau pasnya ini dikembalikan juga ke uruf.
ke masyarakat, orang itu dianggap pas penghasilannya bagaimana? Atau orang dianggap lebih penghasilannya itu bagaimana? Jelas Nabi hanya mengatakan, Allah Subhanahu wa taala hanya mengatakan begitu. Innamas shadaqah lil fuqara wal masakin. Itu Allah. Kemudian Nabi juga dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, kata Nabi SAW terkait dengan zakat, tu'khadhu min agniyaihim, diambil dari orang kayanya mereka. Orang kaya itu, apa orang kaya? Yaitu orang yang memiliki nisab harta. Gimana itu orang memiliki nisab harta? Yaitu ada hartanya tersimpan tidak ganggu, jumlahnya 7 juta paling rendah. Karena kita kiaskan ke perak. Kalau kita kiaskan ke emas ya butuh 40 lebih juta. Ini uangnya 7 juta lebih tidak terganggu. Karena kebutuhannya tertutup dengan penghasilannya. Bahkan bertambah terus. Itu orang kaya Pak Salim. Berarti kan kita bisa hubungkan tadi dengan fuqara miskin. Fuqara miskin itu tidak bisa menabung. Pas dengan kebutuhannya. Sekian dapatnya sebulan, sekian juga yang dia butuhkan. Orang kaya yang punya penghasilan lebih, ada uang yang tidak terganggu selama setahun. Karena lebih ke penghasilannya. Karena lebih penghasilannya. Ini orang diambil padanya zakat, tidak boleh dikasih sedekah. Kecuali dia ambil zakat. Atau tiba-tiba jatuh bangkrut. Atau dia musafir. Tiba-tiba terputus jalannya. Dari kampung tidak bisa pula, dia mengirimkan sapi, kerbaunya di sana. Kan begitu misalnya. Boleh. Boleh. Jadi kata Nabi, diambil dari orang kayanya mereka yang punya nisab. Bahasa Arabnya nisab. Ya, kita sudah kaji nisabnya sebelumnya. Dia punya kambing berapa? Dia punya sapi berapa? Dia punya ontak berapa? Dia punya uang rupiah berapa? Emas berapa? Perak berapa? Sudah kita tahu semuanya. Dia punya nisab ini, tersimpan setahun tidak terganggu, menunjukkan dia punya penghasilan lebih. Karena tidak dia ganggu. Karena kapan terganggu, batal lagi nisabnya. Batal lagi haulnya. Batal lagi haulnya. Iya. Ini diambil dari orang kaya yang punya penghasilan lebih yang tersimpan sampai setahun dan dikembalikan kepada orang miskin. Artinya orang yang selain yang tadi, yang punya nisab. Tidak disebutkan berapa. Tidak disebutkan berapa yang mau dikasih. Cuman dibilang ambil orang kaya, kasih orang miskin. Kasih orang miskin. Itu alhamdulillah. Cukup Pak Salim. Berdasar dari keumuman di sekitar kita, walaupun dibilang semisal dia PNS, tapi banyak tanggungannya, betul kita kasih. Berat. Karena bukan pekerjaan yang dilihat. Dia penghasilannya bagaimana. Nah, seperti tukang beca tapi rumahnya banyak sakannya, banyak kos-kosannya. Itu. Jadi bukan, kalau kita lihat pekerjaannya bahaya. Peminta-minta kan banyak kos-kosannya. Itu masalahnya. Iya. Jadi tidak dikoit dengan pekerjaannya. Tapi diikat dengan namanya. Miskin, fakir. Harus ada perbedaan kalau kita membagi zakat fitrah ini, Ustaz. Dilihat dari anunya, Ustaz. Biasanya kan lihat di sini rata, Ustaz. Bagi rata itu zakat fitrah. Misalnya satu orang itu taruhlah 5 liter. Semua dapat 5 liter. Biar orang kaya misalnya, orang yang berada. Enggak, kita kasih beda. Harus dikasih beda, Ustaz. Iya, sesuai dengan kebutuhannya. Jadi sesuai dengan keadaannya dan Iya. penghasilannya. Karena beda juga kan ada yang memang miskin sekali, Ustaz, tidak ada yang jadikan uang. Dan sama juga dikasihkan begitu, Ustaz. Iya. Rata-rata 5 liter. Iya, enggak. Berarti harus ada beda, Ustaz. Beda. Makanya dibilang tadi, kalau memang kita tahu tidak punya pekerjaan sama sekali, boleh kita kasih untuk setahunnya. Iya. Beras tak terkumpul 1 ton, kasih semua di rumahnya. 2 ton. Nah itu kasih di rumahnya 1 ton untuk setahun. Kan boleh, tidak ada masalah. Iya. Karena adil itu Pak, tidak harus sama. Tapi sesuai dengan kebutuhannya, kita kasih semua orang. Pak Rahim, Haji.
payung itu ada 5 jam dinding, satu di kantor. Ada satu dinding itu yang saya tempat kamar itu. Saya baru saya lihat sekarang besar Arab. Saya meminta, bagaimana hukumnya kalau ayah meminta kepada anak? Iya. Saya meminta Jamnya. jamnya satu. Bagaimana? Iya. Jadi untuk hukumnya itu Pak, Nabi SAW pernah katakan kepada seorang anak. Kata Nabi, anta wa maluka li abik. Kamu dan hartamu itu punya bapakmu. Tidak perlu kita minta, langsung saya ambil, langsung saya kita jual. Iya kan? Dan anak tidak berhak, dia marah. Apalagi kita minta. Seharusnya kita ambil saja langsung, tidak ada masalah. Karena itu anak dan hartanya punya kita. Punya kita. Dan tidak wajar dia marah. Kenapa? Karena kalau kita tidak ada, dia sebab dia ada karena kita yang perjuangkan ada. Dulu kita tidak bisa tidur gara-gara dia nangis. Masa karena jam dinding itu dikendat loh itu Pak. Iya. Itu tadi Pak. Kata Nabi SAW, kamu katanya kepada seorang anak, kamu dan hartamu itu milik bapakmu. Tidak perlu, karena anak. Alhamdulillah. Sudah? Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan. Alhamdulillah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.